Hai guys, jumpa lagi bareng gua di sini. Kali ini seperti biasa gua akan menceritakan alur sebuah kisah kuntilanak yang ikut dagang sate sampai laris manis. Tak terasa dagangannya pun habis. Gimana kisah selanjutnya? Yuk, gasken! Sate. Suatu hari Pak Rosid sedang asik menjual sate yang sibuk mengipas-ngipas sate dagangannya. Beliau pun sambil berucap, "Teh sate, teh sate, yang mau beli merapat." Begitulah kira-kira. Tiba-tiba datanglah seorang bocil yang pernah beli bakso yang gak bayar itu, dan langsung memesan sate. "Sate bang, dibungkus," ucap bocil. Lalu Pak Rosid pun menimpalinya. "Berapa dek?" "2.000, balas si bocil. "Anjir, satu porsinya aja 10.000. Tapi si bocil cuma pesan 2.000, sebab duitnya punya 2.000. Pak Sodik pun awalnya tak mau melayaninya, tapi akhirnya Pak Rosid pun tak tegaan. Setelah saling bercakap, akhirnya Pak Rosid pun membuatkan sate untuk si bocil. Tapi si bocil malah ketawa kegelian setelah sate selesai dibungkus. Haha. Pak Sodik pun lantas memberikan sate itu sambil berkata, "Kalau sisanya nanti mamamu yang bayar." Si bocil pun langsung jawab, "Abang pelit." Malah cengengesan lagi. Dan dia pun langsung pergi berlalu. Setelah beberapa menit kemudian, kuntilanak pun melihat Pak Rosid sedang asik menjual sate. Mbak Kunti pun langsung punya ide. Akhirnya Mbak Kunti pun menelpon Pak Rosid dengan dalih ingin memesan sate 2 bungkus dan diantar ke rumah. Setelah selesai telepon, Pak Rosid pun langsung membuat sate dan mengantarkannya pesanan sate tersebut COD. Strategi Mbak Kunti pun berhasil. Alhasil gerobak sate pun Pak Rosid ditinggal. Lalu kesempatan pun datang. Mbak Kunti pun langsung berniat ingin menyantap sate sepuasnya. Ketika Mbak Kunti asik sedang ngipas-kipas sate, tak diduga pembeli pun datang. Akhirnya Mbak Kunti pun malah menjual sate tersebut. Makin lama pembeli pun makin ramai dan antri. Dan akhirnya dagang sate pun habis tanpa sisa. Asik, lumayan dapat duit. Setelah sate habis, duit pun terkumpul. Si Kunti pun kegirangan dapat duit banyak. Setelah beberapa saat kemudian, Pak Rosid pun kembali datang ke tempat dagangannya. Tapi dia kaget karena satenya habis dan duit pun terkumpul. Pak Rosid pun senang karena pasti ada yang bantu jualan sate tersebut. Duit pun diambil. Pak Rosid pun senang bukan kepalang, karena menurutnya ini adalah suatu keajaiban aneh tapi nyata. Tertawalah ia sampai bengek. Tiba-tiba dari kejauhan terdengarlah suara yang tertawa-tawa. Nampaklah kuntilanak itu dengan wajah yang menyeramkan. Tapi Pak Rosid tak takut dengan hal itu karena sudah terbiasa. Dikala Mbak Kunti memamerkan uangnya, Pak Rosid pun tak mau kalah. Akhirnya Pak Rosid pun mengeluarkan uang yang tadi dia dapat. Tapi apa yang terjadi guys? Duit itu pun seketika berubah menjadi daun. Sontak Pak Rosid pun kaget bukan kepalang. Akhirnya Pak Rosid pun paham kalau ini skenario si Kunti Lucnut. Dengan nyali yang bukan kaleng-kaleng, Pak Rosid pun menantang si Kunti Lucnut itu berduel. Kemudian Pak Rosid pun mengeluarkan jurus ajian peluru tusuk sate. Dan sate itu pun dihujamkan mengarah Mbak Kunti, tapi melesat mengenai pohon. Mbak Kunti pun marah. Lantas dengan teriakan singa edan, Mbak Kunti pun mengaum layaknya singa lapar. Tapi justru disitulah kesempatan Pak Rosid untuk mengeluarkan jurus ajian sambal pedas. Dan akhirnya jeleb, sambal itu pun menghujam ke dalam mulut si Kunti. Si Kunti pun tepar karena kepedesan.
Alhasil Pak Rosi pun bangga dan senang karena telah memusnahkan si Kunti Lusnut. Hahai. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe agar kalian dapat menonton alur cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih, wassalam.